Pagi ini kita tidak lagi membahas masalah rekonsiliasi karena sudah sepanjang bulan ini kita dibahas tentang rekonsiliasi. Tapi di mana pagi hari ini saya juga akan menyampaikan tentang rekonsiliasi, apa yang terjadi di dalam kehidupan saya. Jadi mungkin lebih banyak daripada firman dan kesaksian. Dari firman pagi hari ini saya ambil dari Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, walking in reconciliation ini sangat benar-benar eh, menjadi berkat bagi saya, terutama jujur secara pribadi kami sekeluarga baru bergabung di dalam Rock dan KGC Jakarta, dan begitu kami mengikuti nilai daripada Rock yang diajarkan kepada kami merasakan dampak yang begitu luar biasa. Sekalipun memang sudah berjalan dalam kehidupan kami, tapi dari nilai-nilai yang kami ikuti, di mana kami terus belajar restoring peace with others, memulihkan kedamaian dengan orang lain. Kami belajar tentang hal ini. Kami belajar tentang makna apa yang harus kita lakukan. Ternyata begitu dalam dan begitu berdampak, begitu luar biasa. Karena kita sebagai orang Kristen tidak hanya berbicara tentang identitas kita, tapi kita bicara tentang bagaimana kita bisa melakukan firman Tuhan, kita bisa mempraktekkan firman Tuhan. Itulah pentingnya sebagai orang Kristen, bukan karena hebatnya kita, bukan karena kayanya kita, bukan karena siapa kita, tapi bagaimana kita bisa mempraktekkan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Rekonsiliasi ini sangatlah penting dalam kehidupan kita. Secara pribadi dan kami sekeluarga juga mengalami uh, manfaat dari rekonsiliasi, mengalami berkat daripada rekonsiliasi. Karena dari awal, ya saya sampaikan sedikit latar belakang saya dan istri. Kami menikah dengan keadaan yang bukan dalam keadaan baik-baik, tapi kami menikah dalam keadaan berbeda agama. Istri saya dari agama yang sebelumnya, dan saat kami menikah kurang lebih 10 tahun kami berjalan masing-masing. Tetapi dalam proses perjalanan itu kami tidak mengalami damai sejahtera. Kehidupan yang berantakan, keluarga yang berantakan, anak-anak jadi korban. Tapi begitu kami mengerti satu nilai, pentingnya nilai, dan istri saya masuk dalam pertobatan karena dia bertemu secara pribadi dengan Tuhan, dan singkat dia akhirnya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tetapi tidak hanya sampai di situ, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan dalam kehidupan setiap hari di proses Tuhan. Sekalipun istri sudah menerima Tuhan, tetapi bukan berarti lalu semua pergumulan itu hilang, permasalahan itu hilang. Banyak kali sakit hati, banyak kali kebencian yang telah terpendam atas perbuatan-perbuatan bodoh, perbuatan-perbuatan yang salah dulunya yang kami pernah lakukan. Tapi ternyata dengan adanya rekonsiliasi, pentingnya satu tindakan rekonsiliasi itu kami belajar untuk kami berani mengakui untuk suatu masalah dengan apa adanya, tidak mencari satu pembelaan diri, tetapi mencari kepentingannya Tuhan untuk kita menjadi saksinya Tuhan. Kami belajar bagaimana kami harus bisa rekonsiliasi. Saya dan istri dalam kehidupan awal berumah tangga, kami saling melukai, saling menyakiti, karena merasa diri masing-masing hebat. Istri saya punya kedudukan, punya jabatan, punya pekerjaan yang hebat. Saya juga punya kedudukan, punya latar belakang keluarga yang hebat. Masing-masing bertahan dengan kehidupannya sendiri, pribadinya sendiri. Menikah dengan egonya masing-masing. Sekalipun dulunya katanya cinta, tetapi ternyata cinta itu tidak membuat suatu kebahagiaan. Tetapi cinta yang salah itu justru membawa suatu kehancuran, membawa suatu permasalahan yang besar. Tapi damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Firman inilah yang menghidupkan kami, dan pada saat kami belajar tentang rekonsiliasi, kami belajar tentang satu tindakan confess, kami belajar tentang untuk mengasihi dan mengampuni, sekalipun itu enggak gampang. Satu tindakan rekonsiliasi kita bicara
terutama dalam lingkup yang paling dekat adalah keluarga. Pagi hari ini saya menyampaikan rekonsiliasi, awali rekonsiliasi itu dari diri sendiri, dan kedua setelah dari diri kita sendiri, kita mulai rekonsiliasi kepada orang-orang yang terdekat dengan kita. Kita mungkin banyak masalah atau punya masalah dengan orang-orang di luar keluarga kita. Tapi itu bukanlah menjadi satu nilai harus diabaikan juga. Tetapi yang paling dipentingkan adalah bagaimana kita bisa membereskan hidup kita dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Dengan orang-orang yang bersama-sama dengan kita. Yaitu istri kita, anak-anak kita. Kita belajar untuk bisa mengakui dengan ketulusan hati sebuah kesalahan. Kita belajar untuk berani minta maaf kepada orang yang bersalah kepada kita, terutama pasangan kita, dan membangun kembali hubungan yang rusak akibat konflik. Inilah pentingnya satu rekonsiliasi. Dan ini kami lakukan hari demi hari. Sekalipun jatuh bangun, terus berjuang pada saat merasa sudah benar, tapi kenapa masih begini? Belajar lagi untuk bertindak, rekonsiliasi lagi, confess lagi. Jadi saya mau sampaikan, rekonsiliasi tidak dilakukan satu kali, tetapi rekonsiliasi dilakukan berkali-kali. Pada saat kita jatuh, pada saat kita menyakiti, kita lakukan lagi rekonsiliasi. Itulah pentingnya satu tindakan rekonsiliasi, di mana kita belajar, berani mengungkapkan satu kesalahan, satu masalah, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk menciptakan damai sejahteranya Allah dalam kehidupan kita pribadi dan dalam kehidupan keluarga kita, sampai dalam kehidupan kita di luar keluarga kita di masyarakat. Kita belajar berani mengakui kesalahan dengan tulus, tanpa kepentingan, belajar minta maaf, membangun kembali hubungan yang sudah rusak. Pentingnya satu rekonsiliasi. Dan pagi ini saya mau menyampaikan buat semua kita yang tergabung dalam KGP pagi hari ini, lakukan terus rekonsiliasi dalam kehidupanmu. Karena dari situlah kita merasakan manfaat daripada satu tindakan rekonsiliasi. Kami merasakan secara pribadi, saya dan istri merasakan pada saat Tuhan menjamah kami. Tuhan memproses hidup kami dari orang yang berantakan, dari keluarga yang berantakan, anak-anak yang berantakan. Tuhan proses kami. Pada saat kami berani menanggalkan dosa, kami berani mengatakan tidak kepada dosa, dan kami berbalik kepada jalannya Tuhan. Kami merasakan manfaat daripada rekonsiliasi itu. Yang pertama, menjadi saksi Kristus yang hidup. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, menjadi saksi Kristus yang hidup, itu adalah pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Bukan karena KTP kita, bukan karena status kita, bukan karena aktivitas pelayanan kita, tapi dunia akan melihat kasih Kristus, melihat sikap hidup kita yang mau hidup dalam perdamaian. Matius 5 ayat 16 katakan, dengan demikian mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Bagaimana bisa kita menjadi saksi Allah kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri kita sendiri? Bagaimana kita bisa menjadi saksinya Allah kalau kita dalam rumah tangga kita, kita tidak menjadi saksi bagi anak-anak kita, menjadi saksi Kristus bagi anak-anak kita, bagi keluarga kita, bagi lingkup masyarakat di sekitar kita. Pagi hari ini kita belajar, lakukan rekonsiliasi itu. Dan manfaat daripada rekonsiliasi itu, hidup kita bisa jadi saksinya Kristus. Sehingga kita tidak lagi harus capek mengatakan, wah saya Kristen, wah Tuhan saya Allah yang penuh kasih. Tapi lewat gaya hidup kita, lewat rekonsiliasi yang menjadi gaya hidup kita, setiap orang akan melihat Kristus dalam hidup kita. Yang kedua, manfaat dari rekonsiliasi yang saya dan istri rasakan, kami sekeluarga rasakan adalah bebas dari kutuk Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 8 katakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi supaya kita bebas dari kutuknya Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Jadi pagi hari ini, lakukan rekonsiliasi itu setiap hari. Buatlah gaya hidup rekonsiliasi kita setiap hari, supaya kita bisa saling membangun, kita bisa saling menguatkan. Manfaat-manfaat daripada rekonsiliasi adalah
hal yang selanjutnya, menghindari konflik yang merugikan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kami mengenal dalam pertobatan, sebelum kami mengenal satu nilai kebenaran firman Tuhan, sekalipun saya seorang Kristen dari kecil, tapi saya tidak bisa mengajarkan kepada istri saya satu nilai kebenaran kekristenan, satu nilai Kristus dalam hidup saya. Saya hanya berpikir ya sudah, jadi orang Kristen itu hari Minggu gereja, kalau ada kebaktian tengah minggu kamu datang, baca Alkitab, belajar berdoa makan, belajar berdoa mau tidur, enough. Tetapi ternyata tidak seperti itu sebagai orang Kristen. Kita harus menjadi saksinya Kristus. Lewat apa? Menghindar dari konflik-konflik yang merugikan. Pada saat belum bertobat, kami melakukan tindakan hal-hal yang merugikan. Hari-hari penuh dengan keributan, hari-hari penuh dengan cekcok. Konflik yang terus berlarut-larut merusak damai sejahtera dalam kehidupan kami secara keluarga. Yang akhirnya berdampak kepada mental dan psikologi anak-anak kami. Yang akhirnya mereka tertekan dan merasa mereka di rumah itu tidak ada damai, di rumah itu tidak ada sukacita. Dan mereka tidak melihat figur orang tua yang baik. Mereka tidak melihat figur papa, melihat figur mama yang baik. Bahkan mereka tidak respect dengan kami. Saat itu mereka lebih respect kepada babysitternya atau pengasuhnya. Saat itu mereka lebih respect pada yang menjaganya daripada kami sebagai orang tuanya. Karena kenapa? Kami melakukan hal-hal yang merugikan. Konflik yang mengikat hati, ego kami, emosi kami yang selalu kami pentingkan. Ternyata itu merusak segala bentuk kebaikan di dalam cikal bakal anak-anak kami. 1 Petrus 3:13, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Sayangnya firman ini tidak kami lakukan. Yang kami cari hanya uang, yang kami cari hanya karir, yang kami cari hanya kepentingan diri kami, personal branding kami. Kami hanya mementingkan hal-hal itu. Kami nggak pikirkan carilah yang baik. Kami hanya berpikir ya jadi orang baik itu tidak menyakiti orang lain, tidak merusak hidup orang lain, punya uang, tidak ngutang sana sini, itu jadi orang baik. Tapi ternyata di dalam keluarga, jadilah the good people in your family. Bagaimana kita bisa menjadi good people? Bagaimana kita bisa menjadi orang yang baik? Kalau kita sendiri belum bebas dari dosa diri kita sendiri. Karena itu hari ini, dari firman yang sudah kita pelajari, dari sharing yang sudah kita pelajari sebelumnya tentang rekonsiliasi. Saya tidak lagi menjelaskan tentang apa itu rekonsiliasi, apa esensi daripada rekonsiliasi, tapi saya mau menyampaikan kenapa kita harus melakukan rekonsiliasi. Apa manfaat dari tindakan rekonsiliasi? Supaya kita terus melawan, supaya kita terus melakukan rekonsiliasi itu dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya menjalin hubungan yang positif dan saling mendukung. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kami tahu nilai kebenaran itu, kami hidup dengan gaya hidup kami masing-masing. Istri saya mencari karirnya sehebat mungkin, saya mencari karir saya sebaik mungkin. Kami berlomba, bahkan yang hebatnya terjadilah persaingan di dalam keluarga, persaingan antara suami dengan istri. Gajimu berapa? Saya berusaha untuk melebihi gajinya. Dan akhirnya tidak terbentuk satu perdamaian. Tidak terbentuk satu damai sejahtera. Ya, kalau standarnya dulu uang suami, uang istri, nah ini kami terbalik. Uang suami, uang istri, ya uang istri. Karena apa yang sudah masuk tidak bisa keluar. Nah, Bapak Ibu, Saudaraku yang dikasih Tuhan, pemikiran ini yang menjadi konflik buat kami. Dan terus bergulung, bergulung, bergulung. Perdamaian bukan hanya tentang hubungan kita dengan orang lain, melainkan dengan diri kita sendiri. Saat itu saya merasa, ya sudah, istri punya pekerjaan, punya posisi sendiri. Saya juga harus mementingkan kepentingan saya sendiri. Dengan kemauan saya sendiri, dengan ego saya sendiri. Apalagi seorang pria yang belum tahu tentang nilai kebenaran pria. Tidak menjadi imam yang baik buat istri dan anak-anaknya. Saya berpikir saya pemimpin, semua yang di dalam rumah ini harus tunduk kepada saya. Padahal nilai pria tidak seperti itu.
tapi melainkan nilai pria. Tanggung jawab itu berhenti sampai di sini. Bagaimana saya harus bisa menjadi teladan buat istri, buat anak-anak. Bagaimana saya harus bisa mengasihi istri dan anak-anak saya. Supaya anak-anak saya bisa menghormati orang tuanya. Jadi jangan pernah menyalahkan anak jika anak tidak menghormati orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak bisa berdamai dengan dirinya sendiri. Dan orang tuanya tidak bisa berdamai dengan pasangannya. Hal tentang rekonsiliasi sangat memberkati. Saat kami bergabung di KGC Jakarta, kami banyak terbuka, kami banyak dibukakan tentang pengetahuan-pengetahuan ilahi, nilai-nilai Kristus, di mana kekristenan itu bukan hanya dilahirkan dari something about ministry, bukan hanya dilahirkan dari sebuah pelayanan, kau hebat di mimbar, kau tiap minggu di mimbar, engkau tiap hari pelayanan, tetapi bagaimana sikap hatimu di hadapan Tuhan dan sikap hati kita di hadapan orang-orang di sekitar kita. Janganlah kamu membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Hal ini, firman ini yang paling sulit dilakukan oleh istri saya. Kenapa? Sekian tahun dalam masa dia kecil, dididik dalam satu nilai ajaran yang salah. Dididik dalam satu pengajaran yang salah, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Jadi di mana saya melakukan kesalahan, maka dia akan berpikir bagaimana caranya di saat saya salah, dia akan balas semua kesalahan saya. Dia akan sakiti saya. Dan itulah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Dan kami saksikan pagi hari ini bagaimana rekonsiliasi itu berdampak dan bermanfaat buat kita. Maka itu Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau sampaikan. Lakukan rekonsiliasi. Sekalipun sulit, sekalipun susah, sekalipun menyakitkan, sekalipun harus menjatuhkan harga diri kita. Tapi saya mau katakan, teruslah berjuang untuk rekonsiliasi. Karena saya secara pribadi sudah merasakan manfaat daripada rekonsiliasi. Di mana saya mulai menerima manfaat dari rekonsiliasi pada saat saya belajar kepenundukan, tunduk di bawah otoritas Kristus, bagaimana saya belajar untuk menjadi seorang imam, berdamai dengan istri, sekalipun Bapak Ibu nggak mudah untuk melakukan satu rekonsiliasi. Tapi percayalah, rekonsiliasi itu sangat besar kuasanya. Saat kami melakukan itu hari demi hari, sekalipun jatuh, terus berjuang kembali, bangun lagi. Saat saya menyakiti istri saya dengan perkataan saya, ataupun istri saya menyakiti dengan perkataannya, kami kembali untuk ingat. Di saat kami sadar, kami mengingatkan dan kami rekonsiliasi. Sayang, maaf ya, dan mulai mengatakan maaf, mulai mengasihi, mulai mengampuni. Dan kejadian-kejadian itu tidak hanya sebagai lip service. Tuhan tidak pernah berbohong. Dia berjanji apa yang dia firmankan dia genapi. Maka pada saat kami melakukan itu, tingkap-tingkap sorga dibukakan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya tidak cerita latar belakang istri saya, tapi pada saat dia meninggalkan karirnya, karir yang sedang on the peak, karir yang pada saat itu sedang di puncak-puncaknya, dia harus tinggalkan. Dia katakan, I follow Jesus is my choice. Dia katakan, aku mau ikut Tuhan bukan karena kepentingan, aku mau ikut Tuhan karena keputusan. Pada saat kami melakukan itu, kami terus melakukan tindakan rekonsiliasi. Dan apa hal-hal yang kami takutkan jika istri tidak bekerja, jika kami keluar dari marketplace kami, maka kehidupan ini bagaimana? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah membiarkan kita jatuh dan tergeletak. Burung pipit di udara dia pelihara, bunga bakung di taman dia hiasi, apalagi kita biji matanya Tuhan. Hari ini buat suatu keputusan, saya nggak mau simpan dosa, saya nggak mau simpan kesalahan, saya mau hidup saya bersih, saya mau buat pemberesan dalam hidup saya. Itulah makna daripada rekonsiliasi, di mana kami terus belajar untuk all out to reconciliation. Dan hal ini juga kami dapatkan impartasinya pada saat doa pengerja kemarin di Rock Fluid, di mana Bapak Roni Daud Simeon mengatakan, rekonsiliasi itu harus all out, harus seluruhnya.
Lakukan rekonsiliasi itu secara all out, bukan hanya untuk sebuah pencitraan, supaya dilihat orang, oh ya orang Kristen berdamai, maka datang bertemu, buat satu pertemuan, bicara sebentar, foto, tampilkan di medsos, oh sudah, saya sudah berdamai, oh sudah, saya sudah rekonsiliasi. No, no, no. Rekonsiliasi itu harus all out. Harus dari dalam dasar hati kita. Sampai kita bisa katakan, it's clean and clear. Karena banyak kegagalan kita dalam meraih janji-janji Tuhan atas kita karena kita sulit mengampuni dan sulit untuk mengasihi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebelum kami tahu nilai kebenaran ini, sekalipun secara berkat kami berlimpah, tetapi apa yang kami dapat semuanya hilang dengan sia-sia. Apa yang kami dapat tidak kami nikmati. Belalang pelahap pun menjerang kami. Sakit penyakit menyerang kami. Kerisauan, kegelisahan, pengeluaran yang tidak karuan, yang tidak bermakna, tidak bermanfaat. Kami lakukan dengan satu kebodohan. Akhirnya kami sadar pada saat kami melakukan rekonsiliasi ini, kami mengampuni, terbentuklah, tergenapilah Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Pada saat kami melakukan ini, kami disebut anak-anak Allah. Apa manfaat anak-anak Allah? Anak-anak Allah, anak-anak yang tidak pernah kekurangan. Anak-anak Allah, anak-anak yang tidak pernah meminta-minta. Anak-anak Allah, anak-anak yang selalu diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita terus belajar bagaimana kita harus rekonsiliasi. Yuk Bapak Ibu, jika masih ada hari ini kita yang belum bisa rekonsiliasi, saya mau sampaikan, berjuanglah. Karena begitu indah manfaat daripada rekonsiliasi. Di saat kita bisa mengampuni, berkat-berkat Allah itu tercurah atas kita. Jangan simpan dendam, jangan simpan emosi. Jangan juga rekonsiliasi setengah-setengah, hanya untuk sebuah pencitraan, hanya supaya dilihat orang, iya saya bisa mengampuni. No, rekonsiliasi all out. Di saat kita ada masalah dengan orang lain, lakukan itu. Tapi yang terpenting yang mau saya sampaikan, lakukan dulu dengan orang terdekat kita. Karena merekalah yang menjadi penolong buat kita. Mereka yang ada bersama-sama dengan kita. Dulu saya ngambil kata singkatnya seperti ini. Berdamai dengan orang lain itu gampang. Tapi berdamai dengan istri sendiri itu susahnya, kalau bahasanya istri saya bilangnya gini, nauzubillah min zalik katanya. Berdamai dengan kamu, Pak, Masya Allah katanya. Enggak deh. Tapi pada saat kami mengerti nilai kebenaran itu, dan dia selalu katakan, Pak, maafin aku ya, aku salah. Dan saya bisa mengatakan, sayang, maafin aku salah. Dan pada saat itu kami lakukan, maka Allah tidak sungkan-sungkan memberkati kami. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada saat kami belum mengenal nilai ini, anak-anak kami tidak punya prestasi. Anak-anak kami hidup dari keterbelakangan. Mereka gagal dalam pendidikan. Tapi begitu orang tua ambil keputusan untuk rekonsiliasi, orang tua mengambil keputusan untuk berdamai, orang tua belajar untuk berdamai juga dengan orang lain, maka dengan sendirinya anak-anak itu dirubah oleh Tuhan. Sekalipun tidak serta-merta seperti perubahan Power Ranger, berubah langsung jadi robot. Tidak, Bapak Ibu. Proses tetap terjadi. Sampai hari ini kami masih bayar harga. Sampai hari ini saya masih terus berjuang. Dan sampai hari ini kami terus masih belajar rekonsiliasi dengan anak-anak. Tapi puji Tuhan, lewat rekonsiliasi, anak-anak kami yang dulunya tidak punya prestasi, hari ini mereka punya prestasi. Anak-anak kami yang dulunya terbelakang, hari ini diangkat Tuhan menjadi seorang yang terpandang di mana mereka ada. Anak-anak kami selesai sekolah, mereka bekerja. Pada saat mereka bekerja, mereka juga mendapat posisi-posisi yang terbaik, income yang terbaik, yang mungkin di luar nalar saya. Sampai saya sendiri kadang-kadang berpikir, ih, anak saya kok bisa sampai dapat gajinya seperti ini ya. Saya sendiri, Bapak Ibu, berpikir. Tetapi pada saat saya berpikir seperti itu, saya kembali
merenungkan firman Tuhan. Inilah yang Tuhan maksud. Aku akan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Hari ini, ambil keputusan. Buatlah satu keputusan. Pagi hari ini saya sharing tidak panjang. Saya hanya mengingatkan kembali bagaimana kita harus rekonsiliasi. Nanti kita akan sharingkan di break room kita masing-masing. Di mana adakah yang menjadi hambatan atau kendala dalam hati dan pikiran kita untuk bertindak melakukan rekonsiliasi. Karena ini yang sering kami alami, Bapak Ibu. Ini yang sering kami hadapi dulu. Di saat mau rekonsiliasi, enggak, nanti tunggu dia aja deh. Ngapain saya minta maaf? Dia kok yang salah. Ngapain saya mengasihi? Dia nggak mengasihi saya kok. Ngapain kita pentingkan harga diri kita? Ini yang menjadi kendala-kendala dalam atau hambatan-hambatan buat kita untuk melakukan rekonsiliasi. Jadi nanti kita akan sharingkan di break room masing-masing. Apa yang menjadi kendala Bapak Ibu, Saudaraku, untuk kita melakukan rekonsiliasi? Jika iya, kita bisa jelaskan dan kita bisa ceritakan. Nanti di break room kita bisa saling mendoakan supaya kita dikuatkan. Dari teman-teman di break room, saya percaya pasti mereka punya pengalaman masing-masing untuk mereka keluar dari tantangan itu. Jika tidak, tolong bagikan clue-nya, tipsnya, bagaimana berjuang untuk hal itu. Saya kira firman yang saya sampaikan pagi hari ini sampai di sini bagi kita untuk sharingkan dalam break room kita. Kita lebih banyak sharing dalam break room supaya kita bisa saling memberkati. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.